Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wa sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Pada semuanya makhluk di jagat alam raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan bacakan kata mutiara hikam yang ke-124. Al-ghafilu idza asbaha nadhara madza yaf'alu. Orang yang kelalen, pelupa, itu tatkala di pagi hari melihat apa yang berpikir apa yang harus ia lakukan, apa yang akan ia lakukan. Wal aqilu yang duru madza yaf'alullahu bihi. Tetapi orang yang berakal itu orang yang berpikir apa yang atau melihat apa yang akan Allah lakukan terhadap dirinya. Al-ghafil, pelupa di sini dikatakan al-jahil, orang yang bodoh billahi, terhadap Allah. Dia tidak kenal Allah. Walau kasura dzikruhu bilisan, walaupun zikirnya banyak dengan mulut, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Allah Allah, dan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mulutnya banyak zikirnya, membaca bacaan-bacaan, banyak bacaan, tetapi dia tidak kenal Allah. Siapa Allah itu? Nah, itu disebut ghafil. Di sini disebut orang yang pelupa atau jahil, orang yang bodoh. Wal aqilu wa al arifu billahi walau qalla lahu dzikrul lisan. Orang yang berakal yaitu orang yang kenal Allah, ngerti Allah, walaupun zikirnya sedikit, zikir Allah 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 pakai mulut, bahkan kayak nggak pernah zikir, karena zikirnya dia bil qalbi, dengan hati, zikir sirri, zikir rahasia. Dia fokus ke hatinya, ke rohaninya. Kolbu itu pintu rohani, dia fokus ke situ. Walaupun zikirnya sedikit, tapi dia dikatakan akil, orang yang berakal di sini. Idzil mu'tabar wa dzikrul janan wal ghafil nafsu maujud wa amaluhu mamdud. Yang disebut, yang dibahas di sini adalah zikir surga. Bisa zikir surga, mengingat-ingat surga. Ya, surga neraka itu dibalik kolbu kita, jadi zikirnya juga dibalik itu. Makanya istilah lain ibadahnya ibadah akhirat, ibadah kolbu, ibadah rohani. Di sini dikatakan zikir surga. Sedangkan orang yang lalai, orang bodoh itu dirinya itu ada fisiknya, tetapi fisiknya ada tapi pikirannya kemana-mana. Mau ini, kemauannya banyak, panjang. Wa amaluhu mamdudah. Kalau punya kemauan ini, kemauan itu, tapi orang yang makrifat itu
pasrah saja kepada Allah. Idza asbahna dzara ma dha yaf'alu bi nafsihi fayadbiru syu'unahu ma'rifahu bi aqlihi wa jasadihi. Orang yang bodoh itu ketika pagi-pagi sudah berpikir melihat apa yang akan dilakukan dirinya sendiri, maka dia akan memikirkan, mengurus semua usulannya pakai akalnya sendiri dan jasadnya. Jadi wahwa nadhirun li fi'lihi, dia melihat apa yang dia upayakan. Muqtamadun ala haulihi wa quwwatihi. Maka dia bergantung terhadap kekuatannya dan daya upayanya. Tatkala wa hadamalahu ma'amalahu ghadiba wa sakhata wa hazana wa qanata. Tatkala apa yang ia upayakan, yang ia pikirkan, yang ia angan-angan ternyata akhirnya tidak sesuai atau rusak, tidak sesuai yang ia angan-angan kan, yang ghadiba maka dia susah, marah, wasakhoto susah, wahauzina ya susah, waqonato dan putus asa, fanaza arabahu asa adabu, maka kayak dia itu marah sama Tuhannya. Oh, seperti ini kok gak bisa sih. Nah, gitu. Kemudian adabnya kepada Allah berkurang. Fala jarama annahu yastahiqu minallahil bu'du, karena itu dia ya berhak jauh dengan Allah. Jadi fokusnya pada roh fisiknya dan akalnya, maka orang makrifat itu bukan fokusnya fisik akal ya, makanya mati sebelum mati fisik dan akalnya tidak dipakai, tapi pakai ruhani. Ruhani alat pendeteksi yang lebih tinggi atau kalbu istilah lain. Nah, ketika kalbu dipakai maka akalnya otomatis katut. Kalau akalnya dipakai rohaninya nggak katut. Rohani itu seumpama kelas SMA, sekolah SMA, dan akal SMP. Panca inderanya seumpama SD. Ketika seseorang sudah masuk SMA, otomatis dia ya SME-nya nggak ganggu, SD-nya nggak ganggu, tapi katut otomatis. Walaupun nggak dipakai, yang dipakai SMA-nya, tapi otomatis ya katut, sudah lewat. Itulah orang yang berakal, orang yang pakai kolbunya, dia pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Torekoh itu metodologi ke arah situ, belajar fokus ke hati. Asalnya ada gurunya, kemudian melakukan perintah gurunya, kelamaan di balik guru itu lah rasul rohaninya, gurunya tersambung dengan gurunya rohani. Lama-lama dia mengikuti perintah rasul lewat kolbunya. Setelah terbiasa, meningkat lagi, dia mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu metodologi, ada jalan dan caranya. Itulah wasilah. Jadi kalau nggak menemukan wasilah, yang nggak menemukan Allah. Itulah cara ma'rifat, mengenal Allah di balik wasilah. Karena dalam Al-Quran, wabtagu ilahil wasilata, itu carilah wasilah. Nggak ketemu itu ya nggak ketemu. Itulah orang yang berakal. Dia melihat apa yang akan mengikuti saja kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa amal akil wa wal al arif faqat tahaqqaqat bi qalbi azmatu rabbi. Orang yang berakal, orang yang makrifat itu di dalam hatinya dia nyata-nyata mengagungkan Tuhannya. Wanjama alaihi bikuliyati qalbihi fasyarakat fi qalbi sumsul irfan. Lalu terkumpul semuanya di dalam hatinya, itu orientasinya kepada Tuhannya. Lanjutnya hatinya akan bercahaya, nur, mempunyai nur, atau hatinya tahu ini gelombang Allah Subhanahu wa taala. Awal-awalnya ya mati urip dudut, nah, ada bisa tahu gelombangnya, terus hilang, terus lebih kencang tapi samar-samar, lanjutnya kencang, ngerti terus gelombang Allah itu, ngerti terus seperti itu. Wa tawiya min nadrihi wujudul aqwan falaysa lahu an nafsi akhbar. Jadi orang yang makrifat itu segala sesuatu alam semesta ini seakan nggak ada, yang ada hanya gelombang. Yang ia lihat gelombang di balik alam semesta ini. Kalau istilahnya nurun ala nur, yang ia lihat nur Allah Subhanahu wa taala. Kalau pakai teknologi ini ya gelombang, dia ngerti tentang gelombang Allah Subhanahu wa taala. Dia mengerti ilmu tentang Allah, cerita, kabar dan sebagainya yang ngerti karena tentang gelombang itu. Wala ma'a ghairillahi qaror. Dia menerapkan sesuatu ya berdasarkan bisikan rohaninya atau ketetapan Allah di situ, bisikan Allah di situ. Tasurrufu billah wa minallah wa illallah faqad fana an nafsi wa baqiya bi rabbih. Jadi yang ia lakukan, upayakan, pikirkan bukan pakai akal tapi orientasi ke Allah, dari Allah dan juga untuk Allah, dan dirinya telah rusak itu di jasadnya. Dia tidak berpikir tentang jasadnya, makan pun dia karena disuruh mendapat perintah dari Allah. Dia bakok, yang ada hanya Allah. Baqiya bi rabbi, bakok yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu dia berada di dimensi fa'ina ma tuwallu fasamma wajhullah. Awal-awalnya fana atau wukuf, lalu fa'ina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun dia memalingkan diri dia, maka di situ ada wajah Allah, seperti itu. Manapun dia melihat, pandangannya Allah, gelombang Allah. Wawa meningkat lagi, wawa ma'akum aina ma'kuntum. Dia dimanapun berada beserta Allah, disertai Allah. Ucapannya, yang ia lakukan, yang difikirkan, apapun beserta Allah. Falam yarolah tarkan wala fa'lan wala kuwatan wala haulan. Dia tidak melihat dirinya sesuai dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu, untuk meninggalkan sesuatu. Dia tidak melihat kekuatannya sendiri, daya upaya sendiri, merasa tidak punya daya upaya, kekuatan, tidak bisa melakukan sesuatu, tidak bisa meninggalkan sesuatu. Yang itu semuanya dia hanya melihat Allah. Allah lah yang menggerakkannya, karena fisiknya sebetulnya bangkai, bisa mengalukan segala sesuatu karena ada ruhnya, ada rohaninya. Nah, dia fokus melihat rohaninya. Nah, rohaninya itu wanufikha fihi meruhi, merupakan
aku tiupkan sebagian ruhku, kan seperti itu. Jadi itu roh itu sifatnya kayak Tuhan, bako, tidak mati walaupun jasadnya mati, maka dikatakan munifwa fihi meruhi. Nah, mengenal Allah lewat situ. Kalau mengenal dirinya, mengenal rohaninya, dia akan mengenal Allah. Faidah asbahan al-dhara madza yaf'alullahu bihi fatalaqa kullu ma yuridu alaihi bil farhi wasururi wa bajati wal hubur. Karena dia tidak melihat dirinya, melihat apa yang Allah ia lakukan, maka yang apapun yang terjadi terhadap dirinya, baik susah atau senang, susah aja senang dia akan bil farhi bahagia, sururi senang, bahjati berbunga-bunga hatinya, selalu senang hatinya. Wal hubur lima hajam alai min hakil yakin wal ghayyi birabbil alamin, karena itulah hakul yakin. Jadi rohaninya dia membuktikan kebesaran Tuhan, apa-apa yang lakukan, ini dari Tuhan. Jelek aja dari Tuhan, apalagi baik. Jelek aja seneng, apalagi baik. Ya, tentu melalui neraka. Seperti perjalanan nabi-nabi susah dulu. Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Musa kejar-kejar Firaun sampai masuk sungai. Nah, seperti itulah gambaran neraka orang-orang yang makrifat kepada Allah di dunia. Tetapi rohaninya senang, berbunga-bunga. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Nah, seperti ayat Al-Qur'an. Ingatlah, dikasih Allah itu dia ada keraguan, ketakutan di dalam hatinya dan tiada susah. Nah, itu karena dia segala sesuatunya yang ia upayakan bukan mengikuti bagian hawa nafsunya, mengikuti Tuhannya. Makanya al-ajal minasyaiton wa ta'ani minar rahman, tergesa-gesa melakukan sesuatu itu bagian dari syaitan. Kalau lendeh-lendeh, hati-hati, itu dari Tuhan. Jadi dia fokus enggak sesuai karapannya, gini dilakukan, gini menunggu gelombang rohani dari Tuhan. Gini baru ada perintah itu dilakukan. Jadi dia wila ghairi dzalika minal atiyah ila allati taktub sabur ridha wa taslim. Karena itu ada doa-doa yang menunjukkan kepasrahan, seperti Allah, ya Allah ini asbal amru. Doa pagi itu kan pasrah. Wala taja'al dunya aksaru hami, dan janganlah jadikan dunia itu terbanyaknya prihatinku, wala lago ilmi, dan ilmu ku sampai di situ, wala tusalid ala mayyarhamani la yarhamani, dan janganlah engkau menjadikan diri itu dikuasai orang yang tidak mempunyai sifat rahman kepadaku, dan seterusnya. Doa subuh kan seperti itu, doa yang orientasinya ke ridho dan pasrah. Wal maksud min du'aihi alaihi salatu wassalam fahmu ma'aniha la mujarradu alfaziha, yang dimaksud doa-doa itu ngerti makna-maknane. Jadi yang terkandung di dalamnya, bukan doa itu ucapan-ucapannya itu maksudnya. Nah, kalau cuma ucapan tok ya cuma ucapan, enggak ada
ruhaninya enggak ada. Artinya fal muradu al ma'ani lal alwani, yang maksud itu makna yang terkandung di doa-doa yang diajarkan Nabi itu, bukan cuma suara-suaranya, lafaz-lafaznya saja. Wa khusina dzalika kulhu arba'atun. Jadi untuk menjaga semuanya itu ada 4 hal, karena ini sidqul wara, benarnya orang yang wirai, wa husnul niat, bagusnya niat, wa ikhlasul amal, amali ikhlas, wa hamad mahabbatul ilmi, senang ilmu, wala yatim dalika illa bisuhbati akhin solihin au syaihin nasihin. Tapi jadi untuk menjaga semuanya ini kan disuruh waroe yang benar, niatnya bagus, amale ikhlas, cinta kepada ilmu. Semuanya itu tidak akan bisa sempurna kalau dipelajari sendiri, tidak bisa. Mana yang belajar jadi ini bisa ke arah Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Caranya gimana? Illa bisubati akhin solihin au syaihin nasihin. Nah, kecuali bertemanan ditemani oleh saudara yang soleh atau guru yang nasihin, memberi nasihat. Maka itulah di Al-Quran dikatakan wa may yudlillahu falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka dia tidak akan menemukan wali mursyid. Wali orangnya kasih Allah, mursyid itu rohaninya. Mursyid artinya yang memberi petunjuk. Jadi yang menemani dia harus orang yang bisa memberi petunjuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan makrifat. Jalan wasilah, dan itulah yang dipelajari di Thariqah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul hadi ila subulil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.